Saya buka ya, Bu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Sekarang masuk ke sesi 4 pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Jadi kita akan melanjutkan materi mengenai bilangan dominasi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan dominasi, graf hasil operasi amalgamasi titik nih, Bu. Ya. Yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yai Wahyuni dari Universitas Airlangga. Dan nanti dilanjutkan dengan sesi tugas nih, Bu. Kepada Bu Yayu, kami persilahkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita juga masih mendapat ridha Allah untuk ketemu di forum ini, masuk di bagian akhir dari topik saya, yaitu tentang bilangan dominasi untuk graf hasil operasi amalgamasi. Jadi kalau kemarin saya mulai dari pembukaan sampai dengan pengembangan operasi corona, nanti pun di sini juga yang saya kenalkan itu adalah operasi amalgamasi titik. Tapi nanti untuk tugas saya akan mendorong Anda untuk melihat bagaimana nanti kalau itu dikembangkan operasinya tidak di amalgamasi titik saja, tetapi juga amalgamasi garis dan juga mungkin untuk amalgamasi titik yang lebih dari satu titik. Itu ya nanti. Tapi yang saya sampaikan ini hanya yang untuk amalgamasi satu titik saja. Mungkin nanti dari situ mudah-mudahan bisa kelihatan apa ya, bukan celah-celah sih, hal-hal apa yang perlu mendapat highlight sehingga nanti ketika bekerja dengan mengubah operasinya menjadi amalgamasi garis, amalgamasi dua titik dan sebagainya, hal itu masih tetap terbawa. Baik, izin share screen. Di PPT yang sudah saya berikan mungkin sudah dilihat semua tentang bilangan dominasi graf hasil operasi amalgamasi. Yang pertama, mengingatkan kembali operasi amalgamasi. Jadi di sini ini saya ambil dari Kang. Kalau kita punya graf G1, G2 yang gabungannya, paling sudah ada ini ya, graf gabungan ya. Gabungannya adalah membentuk graf G, tetapi kemudian irisannya beriris pada satu titik, maka graf G ini disebut sebagai graf hasil amalgamasi titik dari G1 dan G2. Notasinya adalah seperti ini, di mana V di sini adalah titik sekutu, kalau saya bilang titik sekutu, karena di sini hasil irisan itu kan bersekutu di sini kan. Kemudian 1 ini menunjukkan bahwa ini amalgamasinya adalah titik. Ya. Nah, nanti untuk amalgamasi garis, ini tanda angka 1 ini akan berubah menjadi 2. Nah, untuk kalau kita punya amalgamasi dari 2 graf tadi, maka bisa dibayangkan bahwa jumlah titiknya akan sama dengan jumlah titik dari kedua graf, tetapi karena ada 2 bersekutu yang tadinya 2, kemudian bersekutu menjadi 1, maka akan dikurangi dengan 1, sementara garisnya tetap utuh, nggak jadi masalah. Nah, namun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita membuat amalgamasi titik, saya contohkan di sini adalah graf lengkap keempat dengan graf ini, graf lintasan P6 seperti ini. Maka ada beberapa kondisi atau hasil dari amalgamasi tadi. Jadi hasilnya tidak tunggal ya di sini. Bukan berarti tidak tunggal itu multi tafsir, tidak, tetapi ini adalah semua kemungkinan yang terjadi. Sebetulnya hasilnya satu, tetapi karena kondisi titiknya ini berbagai kemungkinan, maka ada juga berbagai kemungkinan yang terjadi. Beda cerita kalau misalnya yang diamalgamasi itu katakanlah antara K4 dengan C3 misalnya. C3 misalnya. Ini satu titik.
1, maka keempatnya adalah misalkan kita ambil ini keempatnya, C3-nya ini ada satu bentuk saja. Kalau ada bentuk lain pasti akan isomorf. Ya, karena bentuknya kenapa? Karena C3 itu ditempel di mana saja bentuknya akan tetap seperti ini. Ditempel di titik. Saya disekutu kalau boleh dibilang amalgamasi titik itu menempel satu titik. Ya, menempelkan satu titik dari setiap grafnya. Nah, karena setiap titik pada graf sikel itu posisinya sama atau karakternya sama, semuanya berderajat 2, maka dimanapun dia diambil titiknya, bentuknya akan isomorf. Begitu juga K4. K4 itu juga bentuknya semua karakter titiknya sama, berderajat K-1. KN misalnya K4 derajat 3, kalau KN derajat N-1, gitu. Sehingga ditempel dimanapun, itu nanti bentuknya sama. Sehingga ini, kalau yang seperti ini, kita hanya punya satu bentuk ini saja. Beda dengan P6, lintasan. Lintasan itu ada beberapa bentuk mungkin. Satu di titik ujungnya, satu di titik berderajat 2 yang pertama, kemudian yang ini berderajat 2 yang ketiga, sudah rasanya ini saja kalau untuk P6. Karena nanti yang kalau diambil titik ini kan bentuknya isomorf dengan ini. Kalau diambil titik ini bentuknya nanti isomorf dengan ini. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Semakin besar P-nya akan memungkinkan untuk semakin banyak varian yang diperoleh. Tetapi mungkin nanti kalau itu terkait dengan pencarian nilai bilangan dominasi, yang isomorf ataupun yang bentuknya mempunyai karakter yang sama itu bisa dijadikan satu. Nah, jadi ini. Sehingga untuk pencarian bilangan dominasi agak berhati-hati dengan hasil operasi. Ada yang perhatikan dulu atau lihat dulu apakah hasilnya tunggal ataukah memungkinkan ada beberapa bentuk yang tidak isomorf. Ini dan ini kan tidak isomorf ya. Tapi kalau yang ini tunggal itu dalam arti kalau toh ketemu banyak bentuk itu pasti isomorf. Itu artinya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ketika tadi amalgamasi itu tadi dua graf ya, artinya kalau sebelumnya. Jadi kalau ini dibangun dari graf G dan ini dibangun subgraf-subgrafnya. Jadi ini melihatnya dari graf besarnya, dia mempunyai 2 komponen ini. Tapi mungkin secara umum kalau kita punya grafnya dulu, sama saja amalgamasi titik itu bisa dibentuk dari graf-grafnya. Jadi kata-kata subgraf dan graf itu tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau ini melihatnya dari graf besarnya, dia disusun oleh subgrafnya ini. Tapi kalau dilihat ini sebagai graf, maka ini graf yang dibentuknya. Jadi seperti halnya kalau kita ngomong subset superset begitu ya. Nah, kalau tadi amalgamasi 2 graf, maka kita dapat memperumum menjadi amalgamasi beberapa graf atau lebih dari 2 graf. Mungkin caranya juga sama. Jadi kalau kita mempunyai G1 sampai GT itu subgraf dari G, kemudian G-nya itu merupakan gabungan dari GI, dan irisan dari P, irisan dari para GI itu satu. Artinya mereka hanya bersekutu di satu titik. Maka G adalah amalgamasi titik dari G1, G2, dan P, dan seterusnya pada titik P itu. Nah, notasinya karena ini satu titik, tetap kita gunakan satu, ini titik sekutunya. Nah, kenapa saya tadi katakan, Bu, apa ya, seolah-olah yang di sini tidak tunggal itu, tapi perlu dilihat di sini, ini G1, G2 pada titik V. Jadi artinya ini titik V yang berbeda untuk di part-partnya ini. Jadi bukan berarti ini hasilnya itu apa multitafsir gitu, atau mungkin ambigu, atau mungkin bisa bermacam-macam konotasinya. Ingat titik V-nya ditentukan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti Anda ketemu, tentukan titik V-nya adalah titik ujung pada P,
maka hasilnya seperti ini. Titik kedua pada P, hasilnya seperti ini. Titik ketiga pada graf lintasannya, hasilnya seperti ini. Seperti itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, sebagai contoh, ini K3 graf bipartit lengkap, ya. K23 yang merah, K24 yang biru, dan K34 yang hitam. Ini amalgamasi di satu titik ini. Kebetulan diambil titiknya titik ujung. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang ini grafnya ini di 3 graf ini, kalau kita membentuk graf amalgamasi dari 3 graf K23, K24, K34, apakah grafnya ini tunggal ataukah artinya yang terbentuk yang lain isomorf ataukah ada yang bentuk yang lain yang tidak isomorf? Tunggal harusnya. Tidak tunggal berarti. Kenapa alasannya? Karena pemilihan V-nya kan kalau misalnya yang contoh ini bisa beda partisi. Beda partisi. Beda partisi. Oke. Ini di partisi yang ini. Satu di partisi yang ini. Oke. Ada berapa macam kalau seperti ini? Ada berapa macam kira-kira? 6 berarti ya. 1. 6. Yang ini diubah 1 ya. Ada 6 macam. Artinya ini partisi yang 3. Jadi artinya mengambil titik di sini, dan titik di sini ini sama ya, nanti isomorf ya, karena ini sama-sama karakternya titik derajat 2, bentuknya diambil dimanapun nanti kan sama. Tapi kalau yang ini mungkin sedikit berbeda. Cuman nanti kita lihat untuk bilangan dominasinya seperti apa. Oke, jadi ini mungkin kita dapatkan beberapa bentuk. Kalau yang ini tidak tunggal, ada beberapa bentuk yang isomorf. Kalau yang ini loh ya. Tapi nanti untuk graf yang lain, misalnya K22, itu mungkin akan isomorf juga. Artinya bentuknya mungkin jadi tunggal kalau banyaknya titik dari masing-masing partisi dalam satu graf ini sama. Oke, lanjut. Nah, dengan demikian karena kita perluas untuk banyak graf, maka banyaknya titik ini tadi karena bersekutu di satu titik, maka masing-masing dikurangi 1, tetapi ditambah dengan 1 titik sekutunya tadi, sedangkan banyak sisinya adalah tetap. Ya. Nah, ini saya contohkan adalah satu hasil. Jadi untuk kali ini saya tidak saya perlihatkan banyak teorema, tapi satu saja yang buktinya lengkap. Jadi ini adalah graf multipartit lengkap. Sengaja menuliskan seperti ini, sebab kalau dituliskan pakai notasi yang awal kemarin K, N1, N2, N3 sampai NT itu kalau baru satu graf. Nah nanti ada banyak graf, jadi akan sedikit memboroskan notasi. Maka di sini notasinya saya sederhanakan lah mungkin HI begitu, graf multipartit lengkap dengan kardinalitas setiap partit lebih dari 1. Jadi memang untuk graf multipartit ini kalau satunya itu satu partit, nanti akan jadi graf apa? Oke, nanti aja deh. Oke. Jadi kalau kita punya T graf multipartit lengkap, kemudian itu diamalgamasi pada satu titik, maka bilangan dominasinya adalah T plus 1. Tapi ngomong-ngomong sebelum itu, saya kembali saja ke sini dulu. Kalau yang di sini kira-kira bilangan dominasinya berapa?
Kalau yang ini. Kalau yang ini bilangan dominasinya berapa? Nikita, berapa Nikita? Nikita? Rizky muda ya? Ya. Oke, belum. Rizky Aziz mungkin? Pertanyaan saya tadi masih disimak nih kita? Bu, tapi saya belum tahu tepatnya berapa. Belum tahu, oke. Rizky Aziz mungkin? Masih belum tahu. Belum tahu. Oke, ada yang 4 bisa kayaknya, menebak? Bu. 4 ya? Di mana? Yang Yang di tengah. tengah Lagi titik sekutu. yang Sebentar, sama saya. yang hasil yang titik yang didominasi oleh tengah itu di masing-masing partisi. Oke. Jadi titik ini kan mendominasi di partisi yang lain pada subgraf-subgrafnya ya. Ini mendominasi ini dan sini. Sementara titik di satu partisi dengan titik sekutu ini belum terdominasi sehingga harus diambil salah satu. Ya. Sehingga dia harus kita harus mengambil salah satu titik yang partisinya berbeda supaya mendominasi teman-temannya si V ini. Contohnya misalnya ini, misalnya juga H Yang bawah. ini misalnya ini yang mendominasi, tidak bisa lagi dikurangi kayaknya. Nah, karena T ini titik dominasi ini pegang peranan penting karena dia juga derajatnya tinggi, maka kemungkinan untuk menjadi titik dominasi itu sangat besar sekali dalam hal ini. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau tadi gambarannya seperti itu ya, untuk tiga graf multipartit lengkap. Nah, tinggal itu saja ditulis. Ya, seperti inilah cara menulisnya. Jadi kita ambil sebagai S, tadi dari situ. Jadi itu kita perlu kerja intuisi seperti itu. S-nya itu adalah titik V, A1 sampai AT. Dari A1 sampai AT ini diambil dari masing-masing graf multipartit yang berada pada partit yang berbeda dengan partit dari P. Sekali lagi dalam hal ini P itu diambil terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau kita ambil titik X di luar dari S, artinya anggota G tetapi bukan anggota S, maka kemungkinan X itu berada pada partit yang sama dengan P. Kalau dia berada partit yang sama dengan P, maka pasti X itu bertetangga dengan AI yang diambil pada partit. Kemudian kalau X berada partit yang berbeda dengan AI, maka pasti X itu bertetangga dengan V tadi gambarannya. Jika X berada pada partit yang berbeda dengan V maupun AI, ini kalau multipartit kan mungkin juga partit yang lain lagi kan, maka X itu pasti akan terhubung dengan P maupun terhubung dengan AI sekaligus. Sehingga dari sini S itu menjadi hubungan dominasi. Selanjutnya kalau andaikan ada T, himpunan titik yang kardinalitasnya kurang dari S, maka kita lihat apakah T itu memuat P atau tidak, itu intinya. Kalau P itu ada di dalam T, maka titik yang diambil dari di partit yang berbeda tadi,
akan jumlahnya menjadi kalau ini tadi T plus 1 dikurangi 1 T sudah diambil dengan V, berarti jumlahnya menjadi T min 1. Sehingga ada I, satu subgraf multipartit lengkap yang menjadi elemen P kecuali dapat I, sehingga tidak ada titik pada I yang menjadi elemen T kecuali V. Jadi hanya V saja yang masuk. Nah, dalam hal ini titik pada HI berada partit yang sama dengan P. Sementara kalau P itu tidak dimasukkan, maka terdapat HI sehingga titik pada HI tidak berada satu part yang berada dalam satu partit dengan titik elemen P, tetapi bukan elemen. Gambarannya ini. Jadi yang memegang kunci di sini adalah P. Kita bedakan hanya V-nya saja karena posisinya untuk yang titik-titik di luar V, di luar selain V itu hampir sama sih ininya, karakternya. Nah, seperti ini. Silakan dibaca kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Nah, ini contoh lain untuk graf ini, graf sikel. Ya, jadi ini jika G itu amalgamasi titik dari graf-graf sikel, maka bilangan dominasi jarak 2 itu nilainya akan sama dengan bilangan dominasi jarak 2 dari C graf sikel sendiri dikurangi dengan T ditambah 1. Nah, kemarin kalau nggak salah bilangan dominasi ini kan siling N/5 ya, kalau nggak salah. Nah, dalam hal ini diambil titik S-nya itu adalah titik yang, jadi satu pasti diambil titik sekutunya dulu, kemudian yang lain itu diambil titik yang berjarak 5 dari titik V itu. Itu aja gampangannya begitu. Sehingga kita dapat menunjukkan kalau nanti diambil titik di luar S ini karena berjarak 5, pasti dia ada di sikel-sikel itu, dan sikel itu dia pasti akan ini terdominasi oleh titik-titik ini. Itu gampangannya begitulah. Nah, kemudian kalau kita ini, kita misalkan ada yang lain, yang T, tadi kuncinya, oh sorry, ini bukan T, tetapi ini bukan X ya, tetapi V ya. Sorry. Jadi kalau P itu tidak masuk di dalam T, maka ada dengan tunggal X elemen himpunan Cn. Itu tadi. Jadi karena T itu tidak masuk, sementara yang lain diambil karena di sini kan jaraknya kan N55 ya, kalau diambil satu saja V itu tidak masuk, berarti dia tidak masuk menjadi titik dominasi untuk semua subgraf sikel-sikel itu. Nah, akibatnya pasti nanti ada yang ini untuk satu I tetapi X tidak sama, itu bukan anggota T, bukan anggota T. Oke. Kemudian kalau V ya, bukan, sorry, ini kalau V anggota T, maka nanti ada CNI ya, katakanlah yang tidak berkurang satu titiknya pasti. Nah, itu aja. Ini bukan anggota T yang seperti saya katakan tadi. Oke, ini yang untuk jarak 2, jadi prinsipnya hampir sama, tetapi ini yang untuk bilangan dominasi jarak 2. Nah, ini satu sisi lain dari kalau tadinya itu nilai-nilai graf ini,
nilai-nilai hasil amalgamasi, nilai jarak duanya berapa. Nah, satu hal dalam matematik itu kalau Anda bisa menemukan karakter-karakter dari ini, graf-graf tertentu atau graf dengan syarat tertentu yang mempunyai nilai tertentu. Jadi di sini kalau kita punya hubungan antara dominasi jarak 2 dengan graf dominasi biasa, kalau GI, jadi masing-masing graf penyusunnya itu mempunyai bilangan dominasi 1, maka nanti kalau itu dilakukan amalgamasi, maka dominasi jarak 2 dari hasil amalgamasinya itu juga 1. Kalau dominasi jarak 1-nya kan kita nggak tahu, berbeda-beda tergantung kasus. Tetapi kalau dominasi jarak 2-nya itu 1. Nah, sebetulnya di sini ketika membuktikan ini, kita ada teorema dulu bahwa seperti apa sih himpunan yang bilangan dominasinya itu 1. Nah, itu ternyata karakter dari himpunan yang bilangan dominasinya 1 itu kalau graf itu terdiri atau berbentuk dari K1I plus HI untuk suatu HI graf sembarang atau graf tertentu sesuai dengan ini ya. K1I itu graf lengkap tapi terdiri dari 1 titik, jadi sebenarnya graf kosong dengan 1 titik atau 1 titik saja. Nah, untuk membuktikan itu kita lihat kondisinya terdiri dari 3 hal. Jika V anggota KI, artinya titik sekutunya itu adalah titik ini 1 ini ya. Jadi titik kalau ini sudah dipisah ini mungkin jadi 1 titik terasing, tetapi karena ini sudah ada plus ya, dia terhubung dengan graf HI-nya. Nah, kalau V itu diambil sebagai titik K1I untuk setiap HI, ini dibedakan seperti ini, maka jarak titik V ke titik X, maka dVx itu sama dengan 1 untuk setiap X anggota HI. Tentu saja nanti ya, karena para HI ya, sehingga kalau jaraknya 1 kan nanti berarti kurang dari 2 kan, sehingga ini pasti merupakan himpunan dominasi. Kemudian kalau P-nya itu diambil di HI ini semuanya, maka D dari V ke ZI, ZI-nya di titik tadi, titik yang di sini, maka ini jaraknya 1, tetapi dengan titik HI yang lain itu jaraknya 2 karena dia harus lewat ini tadi, titik yang di sini. Sehingga jaraknya 2. Sehingga total seluruh titik yang ada di sana itu jaraknya 1 atau 2. Nah, kalau terjadi sebagian di titik yang derajat yang ini K1I ini dan sebagian juga ada di HI, maka kombinasi sih sebetulnya, jadi sebetulnya sama saja kondisinya. Ya. Sehingga ketika hal ini dipenuhi. Nah, karena sudah 1, maka kita tidak perlu lagi mencari minimumnya, karena pasti sudah minimum kan 1 ini, sehingga tidak ada uraian tentang minimum di sini. Oke, nah saya di sini hanya ingin memperlihatkan ini adalah kita punya 4 subgraf, 4 graf boleh silahkan tinggal cara pandang saja. 4 graf PQRS, kemudian ini diamalgamasi, ada beberapa keadaan amalgamasi di sini. Ini adalah titik dominasi minimumnya, tidak ya kalau ini pasti tidak bisa tergantikan, ini juga pasti tidak bisa tergantikan,
Yang di sini, yang ini masih bisa ganti di sini, bisa ganti di sini. Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Yang ini bisa di sini atau di sini. Nah, kemungkinannya hanya itu. Ya. Untuk titik dominasi. Kita lihat hasil amalgamasi yang pertama. Ini untuk birunya tidak pada titik dominasi, tidak titik, kalau istilahnya himpunan elemen himpunan gamma P. Di sini bukan juga, di sini juga bukan, di sini juga bukan. Nah, kalau bukan semua, itu artinya kita tidak perlu memilih titik sekutunya ini sebagai titik dominasi yang akan menjadi elemen himpunan dominasi berkardinalitas minimum di sini. Beda kasus kalau mungkin ada ini, kalau yang di sini ini yang merah, di sini adalah titik dominasi. Maka kita bisa ambil ini sebagai dominasi meskipun nanti jumlahnya tidak terlalu berpengaruh. Tetapi yang di sini ini titik dominasi dari yang hijau, merah sekaligus biru, dari 3 ini titik dominasi, maka ini diambil sebagai titik dominasi supaya nanti lebih hasilnya minimum. Ya, kalau ini tadi kita kalau masing-masing itu tadi 7 ya jumlahnya, ini juga masih 7, ini juga masih 7, tetapi yang di sini tinggal 5 karena dia titik dominasi dari 3. Artinya apa? Ketika kita melakukan operasi amalgamasi, itu harus memperhatikan betul titik sekutunya itu karakternya seperti apa. Sangat berpengaruh di sana. Satu hal yang terakhir, nah ini saya hanya ingin memperlihatkan, kita tahu graf path itu untuk dominasi terhubung, semua titik yang berderajat 2 ini kan menjadi titik dominasi terhubung dengan kardinalitas minimum himpunan gamma CPNI. Nah, ini contoh kalau semua titiknya bukan titik ini titik sekutunya adalah titik dominasi dari semua ini, semua penyusunnya. Yang ini bukan dominasi dari semua penyusunnya. Kalau ini sebagian, artinya yang biru dia menjadi titik dominasi untuk yang biru sama merah, tetapi tidak untuk yang hitam. Nah, kondisinya akan seperti ini. Sehingga kalau yang begini, ini jumlahnya sangat dipengaruhi oleh banyaknya berapa yang di sini. Tetapi yang ini coba ditulis ini adalah yang ini. Yang semua titik sekutunya itu elemen semua himpunan gamma CPN. Kalau ini bukan elemen semua. Kalau yang semua ini nanti bisa telah kembali, tentu saja tergantung dari jumlah ininya ya, jumlah berapa yang menjadi V-nya ini menjadi titik dominasi, berapa yang tidak, itu bisa disyaratkan di sana. Oke, saya kira itu. Ayo silakan kalau mau diskusi. Mbak Karin, monggo. Iya, Bu. Jadi ini saya mau tanya, Bu. Pemilihan V-nya itu, Bu. Misalkan kita ingin meneliti tentang amalgamasi, ya, Bu. Nah, itu misalkan kita berarti harus mendefinisikan V-nya yang di tengah itu, ya, Bu. Misalkan graf, misalkan saya tadi kepikiran graf kembang api yang kemarin, Bu. Berarti kalau kita ingin mendefinisikan titik tengahnya adalah suatu titik yang di tengah, itu gimana nih, Bu? Bentar, saya bukanya dulu ya. Graf kembang api. Yang graf itu, Bu, apa? Pisang apa? Ya, apapun lah. Pisang. Enggak.
misalkan ini ya, artinya katakanlah kita mau, nah ini misalnya, atau di sini bolehlah. Ini Oke. kan karakter titiknya, dilihat ada titik yang di ujung sini. Ini kemarin titik dominasinya yang mana ini? Untuk dominasi biasa, titik dominasinya kan ini. Ini ya, ini kita ngomong Yang dominasi biasa, iya kan? iya, Bu. Ini tambah ini ya. Iya, tambah di Bu. Nah, kalau mau diamalgamasi, artinya nantinya ada beberapa karakter yang harus diperhatikan. Apakah yang diamalgamasi ini titik ini semua? Jadi misalnya kalau amalgamasinya dengan sama-sama graf pohon pisang yang lain ya, misalnya ya. Ini kalau ini B47 katakanlah misalnya, katakanlah mau diamalgamasi dengan B35 misalnya, 34 bolehlah, atau dengan apapun mau diamalgamasi yang lain lagi boleh. Nah, berarti ketika Anda menentukan titik V-nya, titik sekutunya ini adalah semuanya titik yang begini, titik yang berderajat ini sebanyak 4 atau 3 ini, ya maka nanti ketemu rumusannya sendiri, mungkin begitu. Ketika titiknya yang di sini, yang begini, yang diamalgamasi, yang di titik ini. Tapi kan satu graf itu kan diambil satu, artinya titik ini saja misalnya. Nah, nanti coba dilihat dengan yang seperti ini di graf yang kedua misalnya. Atau di titik yang biasa ini, di graf yang kedua juga. Ya, jadi kalau kondisinya seperti ini, artinya di sini kan ada 4 karakter titik ya. Jadi kalau boleh saya bilang karakter titiknya itu jenis titiknya. Ada titik berderajat 1, ada titik berderajat N ini, 7-2 ini, K-2, ada titik berderajat 2 di sini, ada titik berderajat ini, N di sini. Ada 4 karakter itu. Mungkin juga akan terpecah-pecah jadi ini. Jadi bagaimana kalau semua titik sekutunya itu adalah semua titik yang berderajat N ini pada ini penyusunnya misalnya. Akan jadi seperti apa. Jadi kasusnya mungkin akan banyak sekali. Tapi barangkali nanti dari kasus-kasus itu kalau sudah tergambarkan mungkin yang karakternya yang hasilnya sama atau yang karakternya bisa dikelompokkan sama bisa dijadikan satu. Tapi awalnya harus di ini semua dulu dipecah-pecah semua. Berarti harus mencoba semua kemungkinan gitu. Iya, pada awalnya. Saya kemarin yang untuk yang tadi saya kembali lagi ke part ini. Sorry. Yang untuk kembali lagi ke ini tadi. Nah, yang ini sebetulnya butuh kajian, bisa aja sih disimpulkan sekian. Kayaknya ada deh lanjutannya. Ini disimpulkan. Kalau dia misalnya kan kita punya T buah graf sikelnya ya. Artinya nanti yang berapa banyak yang ini V-nya elemen himpunan ini gamma JPNI-nya berapa banyak yang bukan. Jadi itu bisa dikombinasi sebetulnya, bisa ada bisa digunakan. Tapi saya ini sengaja saya rumuskan hanya yang ekstrim maksud saya. Ini yang semua ya dan semua tidak, atau semua ya semua bukan. Tapi dari situ sebetulnya juga bisa dicari bagian per bagian ini, sebagian ya, sebagian tidak, nanti juga bisa dicari. Begitu kira-kira. Yes, terima kasih Bu. Ya. Yuk, yang lain.
Nggak ada yang nanggapi? Sudah loyo semua kah? Boleh saya minta on cam sebentar? Oke, boleh minta on cam sebentar? Ada loh sebetulnya. Aja omong kok menengah itu. Sedih saya. Dalang itu ngoceh semalaman, tapi kadang-kadang kalau waktunya ini juga minta respon dari penonton juga loh. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, saya mau menjelaskan tentang tugasnya. Oh ya, di Google Classroom-nya sebenarnya kemarin sudah saya set untuk tugas, itu dikumpulkan besok pagi. Tapi tadi ada yang memberi masukan sejawat, Bu, besok pagi itu waktunya kuis. Apa tidak mengganggu fokus dari peserta kalau kuisnya dikumpulkan, tugasnya dikumpulkan besok pagi. Karena kuis itu ya besok dan waktunya pendek ya, 100 menit kayaknya di settingnya. Jam berapa pagi lah pokoknya. Nah, sekarang saya tawarkan tugasnya mau dikumpulkan kapan? Malah enak-enakan banget. Sabtu atau Minggu, Bu? Waduh, 1 minggu terus aku koreksi ini kapan, terus nilaimu keluar kapan gitu. Minggu, Bu. Saya ini sudah sudah spirit saya on fire loh untuk ngoreksi, soalnya sama Bu panitia sudah, Bu, nanti koreksinya jangan lama-lama ya, kami beri waktu sekian hari saja. Ya sudah, saya masukkan dalam daftar prioritas saya kayak bilang gitu. Untung pesertanya enggak 70, kalau pesertanya 70 lah ya klenger saya. Sementara kalau seperti kita tahu di UNER sekarang ini masa-masanya koreksi, jadi sebetulnya setiap hari ini lagi beruntel-untelan dengan pekerjaan mahasiswa ini. Sudah diuber-uber sono sini untuk koreksi. Gimana kalau besok sore? Malam saja, Bu. Besok malam, Bu. Malam. Oke, jam 7 ya. Tit. Nah, jangan nggak ada reaksi tit. Ya, oke, nanti dikit, saya ya mundur dikit, 1 menit. Udah lari, Bu. Itu loading tok, Bu. Loh, katanya dikit itu ya 1 menit cukup lah. Apa mau epsilon? Ayo, lebih besar 0 sedikit dong. Kecil lebih besar 0. Oke. Udah enggak apa, Bu. Oke ya, besok jam 7 ya. Saya mau share tugasnya sebentar, tapi nanti saya cuma mau menjelaskan karena mungkin nanti saya khawatir salah persepsi begitu. Nanti saya share di Google Classroom, tapi ini saya share untuk menjelaskan dulu. Sebentar. Oh, belum saya buka. Oke, saya share tugasnya dulu. Jadi intinya begini. Tadi saya sudah mengenalkan amalgamasi 1 titik. Sekarang saya berikan definisi amalgamasi 2 titik, tapi 2 titik itu tidak boleh bertetangga. Karena nanti kalau 2 titik, ini tak ulangi kemana. Kalau 2 titik bertetangga, itu nantinya jadi amalgamasi sisi. Ya, jadi kita punya subgraf G1 dan G2, kita ambil 2 titik P dan W. Ya. Kemudian jika G itu gabungan G1 dan G2, dan irisannya adalah 2 titik V, W tadi, maka G adalah amalgamasi 2 titik dari G1 dan G2 pada titik V dan W. Notasinya masih ini V, W, G1, G2, ini 1, karena 1 itu notasi untuk titik. Ya. Jadi
ini amalgamasinya di 2 titik. Sementara yang definisi 2 itu amalgamasi sisi. Jadi sama sebetulnya kita ambil sisi VW, jadi yang sekarang diambil sisinya, kemudian gabungan G1, G2 itu G, bersekutunya di sisi VW tadi. Maka dia dikatakan sebagai amalgamasi sisi. Ini notasinya 2. Ini satu sisi, UV saja, VW saja, kemudian 2 itu notasi untuk amalgamasi sisi. Jadi kalau boleh saya ini, misalnya saya punya graf C4, saya punya graf K4, C3, kalau amalgamasi 2 titiknya mungkin saja bisa begini. Jadi titiknya kan, kalau ini nanti tidak bisa jadi 2 titik karena dia 2 titiknya selalu terhubung. Nah, yang ini nggak bisa digunakan untuk di sini karena nanti 2 titiknya selalu terhubung. Yang bisa nanti hanya amalgamasi garis sisi. Kalau amalgamasi sisi, misalnya yang diambil di sini, maka salah satu bentuknya yang mungkin kita lakukan adalah ini K4-nya, kemudian sisi salah satu sisi ini dengan sisi ini, nah menjadi ini. Ini amalgamasi sisi. Tapi untuk amalgamasi garis tidak bisa. Tapi mungkin kalau C4 dengan K4 misalnya, sebentar. Nah, ini tadi amalgamasi sisi. Sekarang kalau amalgamasi titik, saya mungkin punya C4, saya amalgamasi dengan K4, jangan K4, dengan P. Itu mungkin hasilnya akan begini. Nah, di titiknya ini dengan ini, dengan titik ini dengan ini. Jadi hasilnya. Jadi kalau ini saya sebut asalnya ya, ini kalau dilihatnya saya, ini saya sebut VW saja supaya nanti langsung, dan VW satunya adalah ini. Nah, ini maka jadi V. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi ini amalgamasi tapi 2 titik. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Nanti tugasnya itu adalah Anda membentuk amalgamasi. Tentukan 2 graf dulu untuk digabung. Satunya, A-nya itu adalah graf P6. Yang satunya terserah mau graf apa, asal bukan graf sikel maupun graf lintasan, dan ordonya lebih dari 5. Terserah. Yang memungkinkan untuk terjadi di sini apa? Terserah. Ini. Kemudian dari situ sudah punya 2 graf ya, P6 dan satu graf B, maka lakukan operasi amalgamasi 2 titik yang untuk soal pertama. Yang soal kedua ini amalgamasi sisi. Yang untuk 2 titik, tentukan sebanyak mungkin yang terbentuk, graf G yang terbentuk. Saya nggak tahu ada berapa banyak. Kalau memang kamu hanya melihatnya hanya 1, ya 1 nggak apa-apa. Tapi kalau melihatnya mungkin lebih dari 1, ada 2, 3, silakan explore semua. Ya, jadi ini tantangan untuk mengeksplor. Ya, makanya saya berikan titiknya lebih dari 5. Kemudian dari masing-masing itu tentukan bilangan dominasinya. Ya, jawabnya yang kalau ketemu misalnya katakanlah 3 graf itu masing-masing dominasinya ini. Nah, setelah itu kamu ambil kesimpulan. Berikan kesimpulan atau dugaan tentang ini. Oh, kalau P6 dengan graf semacam ini, maka dugaannya akan begini. Dan itu dibuktikan. Udah itu aja. Gampang toh? Ya, bisa dipahami ya. Dan gampang ya. Itu juga aja dibuktikan juga ya, Bu. Iyalah. Biar diasah lah. Kemarin udah dijelas-jelasin di ini. Siap.
Kan nanti kalau nggak ditantang begini nggak keluar passionnya itu nggak keluar. Biasanya begitu. Oke? Ya, bisa dipahami ya. Nah, tugas ini nanti akan saya share di Google Classroom kita dan dikumpulkan paling lambat besok jam 7. Ya, lebih 1 menit. Oke. Tentu saja mestinya masing-masing akan mempunyai versi sendiri-sendiri nih, nggak akan mungkin sama begini. Boleh diskusi kalau mau diskusi. Ini kan ada jam tugas ya habis ini. Kalau mau diskusi silakan. Tetapi saya sangat berharap nulisnya tetap sendiri-sendiri. Tetap kelihatan. Diskusi itu diskusi yang sehat, ngomong bareng-bareng, memecahkan masalah bareng-bareng, nulis sendiri-sendiri, ataukah diskusi yang sakit, ya tahulah kalau diskusi sakit itu hasilnya seperti apa. Mahasiswa canggih. Kami sih motretnya tahu-tahu aja, oh ini yang sakit, ini dari hasil yang sehat, itu kelihatan aja. Jadi, mohon nanti tidak ada yang sama, karena kalau kemarin sudah disampaikan Zaidah, kalau ada yang sama kan tidak dikoreksi. Malah enak buat saya sih sebetulnya, tapi kan ya nggak bagus lah untuk pembelajaran. Oke? Ya, jadi jelas ya tugasnya. Nah, kalau nanti saya share. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Mohon izin, Bu. Ya. Saya mau tanya yang gambar yang terakhir tadi, Bu, yang di slide tadi pas ke belakang, jadi saya terlambat melihat slide-nya. Yang mana? Apakah yang ini? Yang terhubung, yang bilangan dominasi terhubung, G. Ini? G, Bu. G. Maksudnya keterangannya titik sekutu itu kan titik titik berkumpulnya graf-graf itu, Bu. Nah, yang dimaksud ini di sini kan elemen semua himpunan. Semua. Kalau yang sebagian ini bukan sama, semua, ini sebagian. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kita tahu kalau di graf ini, graf lintasan, itu titik anggota himpunan gamma CPN itu kan semua titik selain titik ujung. Ini kan, ini dominasi terhubung selain titik ujung. Maka titik-titik yang di dalam berderajat 2 ini semua itu kan menjadi titik elemen himpunan gamma CPN. Nah, di sini kita kan mau ini contoh untuk mengamalgamasi 3 graf 4 di mana titik sekutunya ini adalah titik-titik elemen. Jadi ini yang elemen himpunan gamma CPN ini. Yang di sini yang biru ini kan juga elemen di sini, yang hitam, yang merah juga. Sementara yang ini dia bersekutu di titik berderajat 1. Nah, di berderajat 1 kan bukan elemen gamma CPN kan. Nah, di sini. Sedangkan yang ini campurannya. Yang biru ini elemen, yang merah ini elemen, tetapi yang hitam ini bukan elemen. Jadi dia ini kan di ujung. Itu maksudnya. Oh, nggih. Laras paham. Nggih. Oke. Terus. Nggih. Bisa? Ya, Bu. Bu Bos ini lagi kontrol ini Bu Bos ini. Ini sudah selesai saya Bu Zah, tadi lagi jelasin tugas untuk ini kita sepakat untuk dikumpulkan besok malam gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Oke, jadi itu untuk sesi saya. Untuk tugas saya kan nggak perlu nungguin Bu Zah ya. Tadi sudah saya berikan, monggo kalau mau diskusi sendiri Zoom-nya masih bisa dipakai nggih. Iya. Nggih, monggo kalau mau diskusi sendiri mungkin saya tunggu. Ya, saya tinggal aja nggak apa-apa nggih, Bu Zah, untuk tugas. Iya, tugasnya biasanya nggak pakai Zoom kok. Oh, nggak pakai. Tapi kalau mau mereka, join pakai Zoom monggo saja. Kalau mereka mau diskusi dengan teman-teman satu kelasnya ini loh, mungkin ya, masih bisa dipakai. Zoom-nya bisa dipakai gitu. Makanya, tapi sayanya izin live dulu. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan untuk topik saya. Sampai dengan selesai. Selamat
memperdalam topik berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Bu, wabarakatuh. jadi selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolik yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Indo MS School, Ibu Siti Zaidah. Kepada Ibu Siti Zaidah dipersilahkan. Muncul karena mau ngasih, Bu. Oh, gitu. Enggak, tapi biasanya saya join di tengah-tengah gitu. Oh, ini ngasih sertifikat ke saya. Oke. Mungkin teman-teman bisa dipandu untuk sesi foto. Iya. Jadi ini nanti yang foto Bu Zah sama Bu Yayu ya, sama sertifikat, gambar sertifikatnya. Siap-siap buat berfoto. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu. Oh, sudah. Terima kasih banyak Bu Yayu sudah sama-sama. bersedia Oke. membimbing kami. Sukses semua ya buat kalian semua ya. Oke, saya izin leave dulu, Ge. Oke, sukses selalu untuk kalian. Saya izin Terima leave. kasih Bu Yayu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Jangan lupa besok pagi kuis. Iya. Jangan lupa isi presensi. Oh iya, isi presensi jangan lupa juga. Oke, saya leave. Mungkin pengumuman sedikit ya terkait kuis besok. Jadi kalian tidak perlu join Zoom. Jadi kuisnya besok tinggal diakses soalnya di GCR, kemudian dikerjakan seperti biasa, ditulis tangan, kemudian nanti dijadikan satu file. Jadi nanti ada instruksinya juga di soalnya nanti. Jadi silakan dibaca instruksinya sebelum mengerjakan soal. Nggak banyak kok soalnya. Satu topik, satu soal aja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Enggak? Kalau boleh tahu jam berapa ya, Bu? Apa? Jamnya. Sesuai jadwal. Jam 9 kan? Sampai 10.40 ya. Baik, Bu. Nanti juga bisa tanya di grup kok. Kan sudah ada dosen di sana. Kok tidak ada yang bertanya, sudah paham semua atau bagaimana? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya pamit live dari Zoom. Kalau misalkan mau dipakai diskusi, monggo saja. Gimana teman-teman? Ini mau dipakai diskusi atau mau di end meeting sama host? Atau dibiarin nih? Ya. Dibiarin aja, Mbak. Tapi nanti kalau nggak di end, nanti berhenti nggak? End dulu terus join lagi kalau nggak mau recording. Oh gitu. Oke. Join lagi tetap kelipat, Mbak, otomatis. Otomatis. Oh iya ya, langsung ke cloud. Di cloud ya. Bisa aku nyetop sih. Iya. Oh, host bisa. Mendingan stop aja, Jar. Bisa. Tak stop ya? Iya. Oke.